kabarnya adik-adik? Amang Pendeta yakin adik-adik penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita masuk ibadah kita adik-adik, Amang mau ngajak kita semua berdiri, kita mau warming up dulu ya untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Apa lagunya adik-adik? Amang pingin kita semua nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Seperti Amang yang pakai ini ya, dasi warna merah. Artinya berani, artinya semangat. Jadi nyanyinya harus semangat. Kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Ayo sambil tepuk tangan semua ya adik-adik ya. Sambil tepuk tangan kita memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukarita. Ayo semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, hari ini bersukarita. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari siapa adik-adik? Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Gimana? Sudah semangat adik-adik ya? Tadi kita nyanyi hari ini adalah harinya siapa? Iya, harinya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang Amang Pendeta mau ngajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita ya. Adik-adik, kita angkat pujian kita. Jadi sama-sama kita nyanyi ya. Kalau Amang lihat di sini kayaknya masih ada 1-2 orang yang belum nyanyi nih. Pokoknya harus nyanyi semua ini ya. Lagu kita segala puji syukur. Ajak bapak mamanya juga nyanyi ya. Segala puji syukur. Tepuk tangan kita semua adik-adik. Tepuk tangan kita ya. Semangat terus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua nyanyi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lihat kawannya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdiri semua adik-adik ya. Kita berdiri sambil bernyanyi. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ayo sambil goyang-goyang gak apa-apa ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
bersoraklah, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk semua ya adik-adik, kita akan membaca hukum Tuhan atau titah untuk kita ya, yang diambil dari titah yang kelima. Jadi nanti Amang baca, adik-adik ikuti ya, titah kelimanya ini ya. Oke, kita mulai ya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi nih, masih ada ini yang belum ngucapin nih, yang belum menyatakan ya. Sekali lagi sama-sama kita semua ya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Iya, semua sudah mengucapkan ya. Artinya apa adik-adik? Amang aja yang baca ya. Artinya adalah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat, kita sama-sama berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya, kita sekarang memuji Tuhan lagi ya adik-adik, kita bernyanyi lagi. Pokoknya Amang pingin adik-adik di rumah bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Kita angkat pujian kita dari buku Ende nomor 366 ayat 1 dan ayatnya yang kedua ya. Buku Ende 366 ayat 1 dan kedua. Yesus Tuhaki, oh Tuhan di dan Nabi, Roh Paduahon satu de, nai hon apuna hamide. Oh sondang sian surdoi, ditopot na holomi, vai tatap hamion sude, matiur rohana bide. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri, kita akan berdoa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan kita. Kita berdiri semua dan kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita sekarang akan membacakan epistel ya, epistel atau firman Tuhan ayat bulanan ya, ayat bulanan untuk kita. Ayat bulanan untuk kita diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran, dibuka semua Alkitabnya, dibuka semua. Ini Amang lihat nih belum ada yang lihat membuka nih ya. Oke, dibuka ya. Kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-8. Amang akan membacakannya untuk kita ya. Kita juga ikuti ya. Ketika Amang membacakan, kita ikuti ya. Oke. Sebab itu aku telah turun Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dan menuntun mereka keluar dari negeri itu dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. ke suatu negeri yang baik dan luas, Suatu negeri suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. yang berlimpah-limpah susu dan madunya, Ke tempat orang Kanaan, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Het, orang Amori, orang Amori, orang Feris, orang Feris, orang Hewi, orang Hewi, dan orang Yebus. dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Amin. Iya, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik. Masih semangat gak ini semua? Masih semangat? Kalau masih semangat, tepuk tangan dulu kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dulu tepuk tangan. Ya, oke. Ternyata masih semangat ya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi Amang minta kita semua sambil berdiri ya. Sambil berdiri ya. Kita semua sambil berdiri. Ya, lagu kita nyanyian rohani dari Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Kita semua berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya, semua nyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus.
lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi Amang minta adik-adik duduk yang rapi ya, duduk rapi, persiapkan hati dan pikirannya, bilang sama yang samping kanan sama samping kiri. Shh, shh, bilang dulu semua. Shh, shh, sudah? Nah, kita akan menyiapkan hati kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Nanti yang khotbah Bapak Pendeta yang ganteng sekali ya, Bapak Pendeta Edi Sitindaon. Jadi harus disimak firmannya nanti ya. Kita nyanyi angkat pujian yang kita nyanyikan dari nyanyian rohani, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah Minggu, juga Papa Mama, Kakak, Abang, juga Opung. Apa kabar adik-adik? Apa kabar Papa Mama, Abang Kakak, juga semua Opung? Puji Tuhan, luar biasa ya, kabar baik. Yes, yes, yes.
Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, ya mari kita dengan posisi yang sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan dalam minggu 10 setelah Trinitatis hari ini, ya. Mari buka Alkitabnya adik-adik. Bagus, semua sudah dipersiapkan dengan baik tadi ya. Bajunya juga dengan rapi, duduknya juga dengan teratur, luar biasa. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jalan Lerja Suprapto, walaupun masih dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing, tetap semangat, tetap rajin. Nah, inilah anak-anak Tuhan Yesus yang baik-baik. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah firman Tuhan untuk kita, yaitu tertulis dalam kitab Amsal pasal yang 17 ayat yang ke-6. Ya, khotbah kita hari ini adik-adik ternyata hanya satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6 dari kitab Amsal pasal 17. Nah, tapi nanti Amang juga akan membaca dari surat 3 Yohanes ya, ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 4 karena ada padanannya ya. Nah, Amang Pendeta akan membacakannya. Mari adik-adik ikuti dengan sungguh-sungguh ya, sambil membacanya di dalam hati ya. Amang Pendeta membaca, demikianlah bunyinya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amang baca sekali lagi ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, judul khotbah kita hari ini yaitu mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya. Anak adalah karunia Tuhan dalam kehidupan suami istri atau rumah tangga atau keluarga ya. Tuhan yang menganugerahkan anak-anak sebagai titipan dalam kehidupan berkeluarga ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalian ini semua sungguh berharga ya, karena dititipkan Tuhan sebagai harta yang paling berharga bagi keluarga atau rumah tangga atau hidup suami istri. Nah, ini harus kita syukuri sebagai harta yang berharga. Nah, Bapak Ibu sebagai orang tua juga dari anak-anak yang dititipkan harus menyadari itu. Ternyata anak itu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita adalah anugerah Tuhan yang paling berharga. Itulah makanya nanti disebut anak cucu itu adalah mahkota. Mahkota itu adalah simbol kehormatan, ya, suatu penghargaan yang luar biasa, nilainya sangat tinggi karena mahkota itu biasanya tempatnya di atas kepala, di mana di dalam bagian tubuh kita ini tempat yang tertinggi, itulah mahkota. Nah, banyak kisah dalam Alkitab yang menunjukkan hal itu. Allah menganugerahkan Ishak contohnya kepada Sarah dan Abraham. Allah menganugerahkan Yusuf kepada Rahel dan Yakub. Allah menganugerahkan Samuel kepada Hana dan Elkana.
Nah, sebagai keluarga Kristen selalu bergembira menyambut kehadiran seorang anak dalam keluarga. Itu terlihat Bapak Ibu dan adik-adik ya. Ketika kamu baru lahir, apa yang pertama sekali dilakukan oleh orang tua? Berdoa, bersyukur. Dan di gereja, adik-adik waktu baru lahir itu diwartakan telah lahir atas anugerah Tuhan seorang putra atau seorang putri. Itu tandanya begitu luar biasanya, begitu bersyukurnya orang tua kita. Diwartakan di gereja, semua mendengar, semua tahu bahwa kita telah lahir. Nah, itu juga merupakan suatu kegembiraan adik-adik ya. Kita belum tahu apa-apa, baru lahir sudah diwartakan, itulah tandanya. Begitu berharganya kita. Nah, kemudian kita dibaptis. Dibaptis itu menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi anak Tuhan Yesus. Luar biasa kan adik-adik? Kemudian dibawa sekolah minggu, belajar CD. Nanti waktu remaja dan naposo masuk lagi di kegiatan-kegiatan gereja. Nah, ini tandanya adik-adik menjadi anak Tuhan ya. Nah, oleh karena itu kegembiraan menerima kehadiran seorang anak juga diikuti dengan tanggung jawab, yaitu untuk membesarkan anak. Nah, orang tua juga harus tahu dan sadar betul bahwa tugasnya adalah membesarkan anak itu bukan hanya kebutuhan jasmani ya Bapak Ibu, tetapi kita juga harus membesarkannya secara rohani Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu khotbah kita minggu hari ini juga harus kita lihat dari dua sisi ya. Sisi sebagai anak dan sisi juga sebagai orang tua. Si orang tua harus bertanggung jawab membesarkan anaknya supaya bisa menjadi mahkota, kebanggaan, kehormatan orang tuanya, maka dia harus dibimbing sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di mana 3 Yohanes 1 ayat 4 juga dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, supaya anak-anak kita ini, Bapak Ibu, menjadi mahkota bagi kita sebagai orang tua, maka harus kita didik di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, kepada orang tua, pesan yang boleh kita terima juga melalui pengajaran sekolah minggu hari ini, di kalimat yang kedua, di sana dikatakan, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, kehormatan anak-anak juga terletak dalam keberadaan orang tuanya. Tidak mungkin anak terhormat apabila orang tuanya selalu dalam pertengkaran, dalam perbantahan. Nah, suami istri yang selalu bertengkar, selalu yang berbantahan, tidak akan mungkin dapat membimbing anak supaya nanti jadinya mahkota baginya. Nah, oleh karena itu ada puisi yang sangat menarik ya, yang perlu didengarkan oleh kita anak-anak sekolah minggu juga, orang tua terutama, yaitu puisi kehidupan dari Dorothy Low Nortel. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jangan kita suka mencela anak. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan penuh kebohongan, ia belajar menjadi pembohong. Namun, jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan.
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Inilah puisi kehidupan Bapak Ibu yang perlu kita lakukan di dalam membimbing anak-anak, supaya nantinya mereka menjadi anak-anak yang memahkotai kehidupan kita. Dan kita juga sebagai orang tua yang menjadi kehormatan bagi anak-anak kita. Nah, orang tua menjadi teladan bagi anak-anak sehingga mereka menjadi kehormatan anak-anak. Hal ini tidak mudah, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, banyak tantangan dalam kemajuan zaman ini. Oleh karena itu, sisi yang berikutnya untuk adik-adik sekolah minggu, mahkota adalah lambang kehormatan yang tinggi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan mahkota bagi papa, mama, juga opung kita ya. Dan terlebih mahkota di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus, tidak suka bohong, mencuri, dan tidak nakal-nakal. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita semua sama-sama menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ya, ini lagu sungguh luar biasa yang mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi anak yang berbohong, nakal-nakal dan lainnya. Oleh karena itu, mari kita adik-adik mendengarkan dan mengikuti dengan semangat video ini, yaitu lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Mari kita dengarkan sama-sama sambil mengikutinya dengan bernyanyi. Jadi anak Tuhan,
Nah, itu adik-adik lagunya sungguh luar biasa kan? Mengajak kita semua bersemangat, senang jadi anak Tuhan. Karena kita adalah mahkota, maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Tidak suka bohong, tidak mau mencuri, dan tidak mau nakal. Ya, dengar lagunya tadi dan nyanyikanlah itu di rumah bersama-sama abang adik kakaknya, opungnya juga boleh ya bersama-sama mengikutinya. Dan senantiasa kita berdoa karena atas pertolongan Tuhanlah melalui rohnya untuk menjadikan kita anak-anak sebagai mahkota di dalam keluarga atau bagi papa mama kita. Juga orang tua, marilah kita meminta dan memohon kepada Tuhan melalui rohnya kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk membimbing, untuk mengajar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memahkotai kehidupan kita. Tentu khotbah ini Bapak Ibu akan saya tutup dengan lebih baik satu teladan daripada beribu nasihat atau perkataan. Teladan kita yang baik itulah yang langsung cepat dicontoh oleh anak-anak. Ketika kita memperlakukan anak-anak itu dengan perlakuan yang kosor, maka mereka akan meniru itu. Oleh karena itu, teladankanlah yang baik, karena itu lebih baik daripada 1000 perkataan atau nasihat. Tentu kuat kuasa Roh Kudus menguatkan kita Bapak Ibu untuk membimbing anak-anak ini menjadi mahkota kita. Dan kiranya masa-masa sulit ini kita juga semakin dimampukan Tuhan untuk bertahan dan menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan. Ketika Engkau masih memberkati kami ya Tuhan, di dalam hari-hari hidup yang Tuhan berikan untuk kami lalui dan jalani. Terlebih Tuhan, di masa-masa sulit, masa pandemik yang belum kunjung berakhir, bahkan masih mengganas, Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk bersyukur, untuk beribadah, memuji Engkau, sekalipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, dalam keterbatasan ini, biarlah khotbah pengajaran akan firman Tuhan dapat tersampaikan kepada anak-anak kami sebagai bekal mereka untuk seturut dalam kehendak Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih atas kesungguhan anak-anak kami untuk mengikuti ibadah-ibadah secara online. Karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Roh Kudus-Mu menolong mereka untuk bersuka cita dalam ibadah yang masih dalam keterbatasan ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami orang tua dan mengingatkan kami anak-anak kami sekaligus menjadi mahkota bagi orang tua, dan juga orang tua kami menjadi kehormatan bagi kami anak-anaknya. Kuatkan dan mampukan setiap orang tua untuk membimbing, untuk mengajar anak-anak untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu ya Bapa, bahwa kalau dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup untuk membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya atas pertolongan Roh Kudus-Mu, hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, anak-anak yang Engkau karuniakan, anak-anak yang Engkau anugerahkan dan titipkan kepada kami akan bertumbuh dewasa
dan menjadi mahkota kebahagiaan bagi kami orang tua dan nenek moyang. Oleh karena itu Bapa, berkatilah firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan pertumbuhan rohani, iman dewasa dari anak-anak kami semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada semua anggota jemaat-Mu yang apabila dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Apabila dalam keadaan berduka Tuhan, Engkau menghibur mereka. Apabila dalam suasana sukacita, biarlah mereka senantiasa memuji-muji, bersyukur, dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita dengan sukacita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 848 ayat 1 dan ayat 2. Dison adong huboan Tuhan. Jaloma Tuhan, sailas maroha. Ranggakuna meta Tuhan, nasohe amasari dope haon Tuhan. Rohaku maulehon Tuhan, naboy pelehonok gabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sailas maroha. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Adik-adik, papa mama juga opung, abang kakak, terpujilah Tuhan, ibadah sekolah minggu online kita telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, terimalah salam dari kami semua, guru-guru sekolah minggu, abang-abang, kakak-kakak, sintua, seksi, juga amang dan inang pendeta. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tepuk tangan kita semua adik-adik, tepuk tangan kita ya. Semangat terus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua nyanyi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lihat kawannya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.